nggak usah ditanya heart rate-nya. Sehari-hari badan gue tuh nggak enak. Enggak, apa ngos-ngosan atau Iya, hampir gitu? hampir ngapa-ngapain tuh nggak enak. Jadi kayak jadi waktu di pandemi gue pernah nimbang sekali karena gue ngerasa gue gede banget. Itu gue langsung turun cepet-cepet dari timbangan karena gue liat gila 150 gue. Ya, gue nggak tahu rasanya sehat kayak gimana. Iya. Oke. Gue nggak tahu rasanya ikat tali sepatu Oh iya. sambil duduk tanpa tahan napas. Diiketin bang setiap hari bang. Enggak, kadang-kadang kakinya yang gue naikin baru bisa gue tarik. Dari Psycho G sekarang langsung kita bikin and make it stay hot. This is talk, listen, repeat. This is K-Pod. Welcome to K-Pod. Hari ini kita akan ngobrolin tentang diet and also health, dan kita di sini bersama Bang Igor Psycho-G. Halo. Mantap sekali. Kak, kamu kenal Bang Igor sebagai apa? Sebagai penyanyi, sebagai rapper, Yes. dan sekarang dia Pelari culture katanya. Benar ya Pak ya? Dari culture oke. Pelari culture sekarang. Iya. Rajin banget aku lihat update-update-nya juga. di sosmed. Iya, lumayan ya. Katanya mau ikut ini ya, maraton ya? Iya, Yes. jadi first full maratonnya nanti di New York bulan November. Oh, nice. Sekarang lagi dingin ya? Udah dingin ya? Berarti kalau November persiapannya Sekitar apa? 9-10 derajat lah. Persiapannya apa Kak? Persiapannya. Gue pernah liburan ke Jepang awal tahun, akhir tahun kemarin. Itu 2 derajat pun gue lari. Kalau buat gue tuh enak. Oh ya? Karena kan kita body heatnya kan naik. Iya. Tambah panas. Jadi justru kompensasi dengan suhu dingin, justru kita tuh heart rate lebih rendah. Oh, Lebih enak. Iya benar. Gak gampang keringetan. Iya. Heart rate gak terlalu tinggi, jadi gak terlalu capek. Stabil ya. Iya, dan rata-rata kan di sana kan harapannya udara juga lebih Seger ya? clear. Karena iya, lebih fresh bener. Karena New York itu kalau dia tutup jalurnya untuk lari, ya bener-bener steril, Clean ya. clean. Ke Jakarta tanpa kendaraan juga sih. Tapi apakah lebih panjang? Aku penasaran juga sih. Maksudnya kalau lari di musim dingin tuh apakah kita jadi lebih endurance-nya lebih kencang apa enggak sih, Bang? Itu tadi kalau gue ngeliatnya pasti banyak orang-orang yang lebih pintar lari sih. Gue tuh bukan pelari profesional, emang mungkin Suka lari sering aja, kontennya suka. aja kali ya. Iya, benar. Tapi pengaruh dari temperatur, climate, suhu di luar waktu kita lari itu makin dia rendah, makin akan ngebantu supaya heart rate kita nggak terlalu tinggi. Kalau heart rate kita tinggi kan berarti jantung bekerja lebih berat. Iya. Kita juga akan lebih cepet capek gitu. Tapi begitu dingin biasanya jauh lebih enak buat Lebih lari. nyaman lah Kayak ya. kasus kemarin ini kan baru aja Berlin Marathon. Iya. Banyak teman-teman orang Indonesia yang gue kenal di Aku running lihat club banyak yang sama. Abang tuh- ikut? Enggak. Oke. Mereka tuh sangat berekspektasi di Berlin Marathon tuh sejuk. Oke. Ternyata mereka summer dapat panas gitu ya? wave-nya tuh siang. Jadi pelari itu kan tiap lari itu kan ada wave-nya. Yang elite, yang cepet-cepet itu di awal. Iya. Itu bisa jam 9. Nah, teman-teman yang Indonesia ini jam 10, jam 11. Oh. Dan mereka lari waktu Berlin suhunya 27 derajat, sama aja kayak di sini. Iya, sama sih. Jadi panas. banyak yang heat stroke, banyak yang kepanasan, tapi untung selesai-selesai aja sih teman-teman pada bisa selesai. Keren. Tapi kalau dingin berarti yang disiapin lebih banyak. Maksudnya pakaiannya kalau sekarang kan kalau di Indonesia kan pakai celana pendek, pakai pemberat segala macam gitu ya. Aku kebayangnya. Kalau Kayaknya dingin sih masih bisa pakai celana pendek kalau emang iya? kuat. Cuma asal jangan maksudnya kayak diem-diem berdiri lama. Jadi kalau dari video-video yang gue lihat dan dari cerita teman-teman kalau lari di New Year itu kan kita nunggu giliran kita, wave kita. Nah itu sambil nunggu itu semua ada yang pakai selimut, ada yang pakai hoodie, ada yang, nah begitu udah mau mulai itu Baru langsung dilepas. dibuang. Dalam artian bukan dibuang sembarangan, Iya, tapi iya, dikumpulin bener-bener. ke tumpukan Nggak yang dicampakin biasanya untuk disumbangin. Untuk donation. gitu. Jadi banyak yang pakai bagus-bagus tuh ditaruh di situ buat donation. Ih, menarik banget. Jadi recycle ya. Jadi maksudnya enggak. Ya nggak dibuang lah, nggak jadi sampah gitu. Jadi sejak kapan lari? Kalau officially lari itu sebetulnya kecemplung 2 tahun yang lalu di Jakmar namanya, Jakarta Marathon 2023. Kalau 2 tahun terakhir ini namanya udah jadi JRF, Jakarta Running Festival. Oh ya. Tapi 2023 nama itu Jakmar. Itu gue ikut lari cuma 5 kilo. Iya, oke. 5 masih ada kilometer. mereka ya? Kayaknya yang sekarang minimal 10. Ya Ada. kan? 10K. Ada. Biasanya kalau race yang besar itu jenjangnya itu biasanya dimulai dari 5K, Tetap 10K, ada 5K-nya. maraton sama full. Oke. Nah itu gue cuma ikut 5 kilo. Dan itu pun jadi waktu itu disupport sama brand air mineral. Ya udah ikutan mau nggak? Karena sebenarnya gini, di 2023 itu progres gue untuk lebih sehat udah kelihatan. Oke.
Oh jadi Sejauh apa, Kak? 2023 tuh udah mulai pola hidup sehat. Udah Dari udah 2020, jalan setahunan lah. Oke. Nah, Sesignifikan apa dari 22 ke 23 ya kita lihat 1 tahun. Itu waktu itu gue, tapi beratku tuh masih 110-an lah. Oh, masih Masih gede lumayan berat. lumayan Oke. berat. Benar. Tapi maksudnya udah bisa dikasih training untuk lari. Cuman larinya nggak kayak sekarang. Jadi larinya tuh kayak lari pelan. Iya, light lah ya. Bahkan kalau sama orang yang jalannya cepat masih kelewat gue. Itu gue 5K itu selesai kan cut off time-nya 1 jam. Gue selesainya kalau nggak salah 57 menit. Oh, Oke. mepet ya. Hebat banget. Tersisa 3 menit. Pace 11 sekian. Oke. Tapi lumayan lah. Sekarang untuk pace-nya first udah timer. berapa? Sekarang kalau 5 kilo itu 37 menit selesai. Wah. Mantap. Itu pace 7-7-an gitu. Gila itu. Oke. Oke banget. 7-40. Oke. Ngomong-ngomong soal berat badan yang dari 100 berapa? 150. 250 ya mulia. 150. Iya, paling berat. Paling berat. Itu di tahun berapa, Bang? Itu di pandemi 2021. 2021. Sekarang udah? Sekarang 89. Ih banyak banget. Tapi emang beda banget sih secara ini ya appearance gitu. Iya, Kelihatan itu- banget sih. Apa yang dilakuin? Apa yang dilakuin? Banyak hal sih. Oke. Yang pasti yang pertama banget harus dilakuin adalah emang ngubah mindset. Oke. Karena apapun yang kita lakukan, misalnya kita crash diet atau kita olahraga keras, mungkin kayaknya kalau misalnya nggak nemuin mindset, kayak penyebabnya kenapa sih kita bisa jadi overweight atau morbidly obese, susah kalau kita nggak tahu penyebabnya karena faktornya macam-macam, Iya entah sih. itu internal atau eksternal. Mhm. Tapi yang pasti di luar hal-hal yang secara teknis bisa gue jelasin, yang berubah itu mindset sih. Oke. Apa yang berubah berarti dari yang gimana jadi gimana? Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, gue tuh orang introvert. Iya. Iya. Jadi kita memang lebih kayak cenderung di dalam. Mhm. Dalam artian kayak mengekspresikan diri pun juga nggak terlalu meluap-luap keluar. Tapi kan apapun karakter kita kan sebenarnya load beban hidup tuh sama. Yes. Nah karena gue bukan tipe orang yang meledak-ledak, gue tuh larinya kalau misalnya dulu banyak beban atau problem itu ke makanan. Oke. Jadi gue emotional eater. Oke. Dan makanya bener-bener banyak nyak. Iya ya. Iya, Oh jadi kita- itu akhirnya yang membuat jadi berat. Iya. Dan gitu. it's okay, gak usah minta Iya, maaf. it's okay. Memang realita Tapi ya begitu. benar. Dan kadang-kadang mencoba untuk tidak menghadapi realita hidup Mhm. dengan lari ke makanan, mencoba dengan mengurung diri, sedentary, makin duduk-duduk aja gitu, nonton series, pesen Go. ojol makanan, Iya, datang ke makanan. rumah lalu makan terus, sambil tetap nggak menghadapi masalah yang harusnya dihadapin itu yang memang bikin gue ya jadi sebesar itu. Oke. Iya sih. And then what changed you berarti? Ada pasti ada satu titik kan kayaknya udah nggak sehat lagi nih badan pasti. ada nggak sih? Kalau trigger untuk sadar bahwa this is not right itu udah banyak. Yes. Cuman nggak selalu dijalanin, nggak banyak yang kayak bener, wah gue mesti berubah nih. Salah satu yang benar-benar bikin ke-trigger itu karena teknologi juga. Oke. Karena gue beli smartwatch. Oke. Smartwatch supaya keren kan, kalau smartwatch kan kita bisa setting displaynya, gambar yang kita suka, Iya. settingannya seperti apa gitu, kayak seru nih. Mhm. Jadi waktu itu beli smartwatch emang purely karena keren aja gitu. Iya. Misalnya kalau smartphone kan udah biasa nih gitu. Tapi kayak kalau di layar handphone kayak keren banget, kayak futuristik banget nih. Terus ini kalau handphone kan kita mesti keluarin kan. Yes. Kalau jam itu kayak kita bawa kemana-mana orang bisa lihat identitas kita, kayak, wih gambar ini ya. Kalau lagi bosan tinggal ganti. Gitu. Iya benar. Nah kebetulan smartwatch ini memang benar-benar smart. Sampai dia memantau bahwa ada yang salah dengan heart rate gue. Jadi kayak misalnya lagi santai kayak begini duduk, orang tuh heart rate tuh harusnya kalaupun dia ngomong banyak pun kayak 80-an. 80 ya 70 80 Kalau dia gitu sehat harusnya. banget bisa 60. Iya. Jamnya itu, smartwatchnya itu ngasih notifikasi bilang your heart rate
is 115. Wow. Tapi lu kayaknya lagi ngapa-ngapain, are you okay? Nah itu yang bikin gue nyadar kayak, oh berarti ini ada yang salah. Maksudnya sampai benar-benar sesuatu yang gue beli karena gue memang pengen gaya gitu, yang ngingetin bahwa 115 itu bukan sesuatu yang normal kalau lu ngapa-ngapain. Itu harusnya kayak lu lagi jalan. Tapi rasanya apa Kak? Kan itu karena diingetin ya. Tapi pas rasa badannya rasanya gimana? Iya, badannya apa? Sebetulnya nggak usah ditanya heart rate-nya. Sehari-hari badan gue tuh nggak enak. enggak. Apa ngos-ngosan atau? Iya, hampir ngapa-ngapain tuh nggak enak. Jadi kayak misalnya, ini kita lagi duduk nih. Iya. Nih kalau gue berdiri dulu nih pasti pincang dulu. Oh sampai kayak Kayaknya gitu ya? memang aliran darah kakinya tuh parah banget. Nyetir lama, turun mobil, Kesemutan. Kebayang sih. ke mall gitu sama keluarga, habis parkir, turun dari parkiran, masuk dalam mall nyari kursi. Oh jadi gak kuat berdiri juga gak kuat? Emang seberat itu. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya waktu itu pas heart rate 115, sebetulnya rasanya memang sehari-hari tuh nggak enak. Cuman kayak udah mulai di apa ya? Kayak kalau kita ini karpet nih, ada kotoran kita sapu aja bawa karpet biar nggak dipikirin gitu. Iya. Tapi sebetulnya udah nggak enak. Nah, Oh. heart rate yang tinggi ini yang bikin gue nyadar, oh iya ya. Terus smartwatch ini punya fitur apa lagi? Nah, semua smartwatch zaman sekarang biasanya udah punya fitur untuk kesehatan, untuk fitness. Dan ternyata dia bisa untuk memantau kayak, oh kalau gue jalan segini, heart rate gue segini, jaraknya segini, estimasi kalori yang terbakar kayak gimana. Akhirnya mulai gue pakai smartwatchnya untuk jalan. Jalan kaki. Itu startnya ya, jalannya. Jalan dulu. Jadi 2021 2022 itu gue jalan kaki. Oke. Nah, dan itu semua metadatanya, all the metrics of me doing it tercatat semua. Jadi ada historinya semua historinya, ya. Bisa kelihatan. Jadi waktu itu gue jalan 2 kilo aja itu bisa 30-40 menit. Oke. Nah, pace-nya kelihatan berapa, heart rate-nya kelihatan berapa, ada semua kesimpan. Dan itu awalnya berarti ya, maksudnya untuk akhirnya jadi konsisten, itu kan hal yang berbeda lagi ya. Oke. Dari mencoba Gue sampai konsisten. pernah lebih sehat 2014 itu nge-gym. Oh. Oke. Nge-gym disupport lah sama Suatu brand. sama sebuah apa namanya? Sebuah tempat gym. Iya, apa sih sebuah tempat gym, franchise gym gitulah, yang ada di mana-mana, gratis nih durasi segini, dan dalam durasi itu gue bisa dapat sesi ada PT beberapa kali. Oh enak dong. Dan progres, maksudnya muscle ke-build, berat badan menurun. Cuman begitu selesai durasi itu habis, ya karena memang tergantung dari apa namanya, ada PT-nya, nggak ada yang memecut semangat. Oh, jadi kendor lagi semangatnya. Balik lagi. Oke. Balik lagi. Nah, kalau kali ini gue memang udah sampai di titik umur dimana ini harus berubah. Karena bukan cuma soal heart rate aja. Like I have 3 kids, ada 3 anak. Dan gue pengen bisa punya apa ya, menikmati hidup tuh sama istri sama anak itu bukan cuma sekarang waktu mereka masih kecil. Yang paling gede aja sekarang udah kuliah. Serius? Kuliah. Oh iya. Nah yang dipikirin gue, ada di pikiran gue adalah nanti kalau misalnya mereka ngelewatin momen-momen penting di hidup mereka lulus kuliah, mungkin nanti tunangan, menikah, nanti mereka punya anak sendiri. Nanti pertanyaannya tuh kan, apakah gue di situ akan ada dalam momen dimana gue bisa enjoy karena gue sehat, atau mereka mesti 2 kali kerja nikmatin momen penting di hidup mereka sambil ngurusin gue. Iya lagi. Tapi that's emotional reason sih. Atau lebih parah lagi, guenya nggak ada. Aduh. Iya benar. Tapi itu biasanya jadi driving factorsnya banyak orang, Kak. Kayak memulai gym gitu kan, karena masih mau gendong anaknya in the future. Masih pengen gitu. lihat cucu. I think banyak hal-hal yang bisa terjadi dalam hidup. Maksudnya terlepas umur lo berapapun, once you figure out hidup lo itu extensionnya is more than just yourself. Exactly. Lebih panjang daripada lu doang gitu. Exactly. Dan itu biasanya lu akan lebih kayak mulai kebuka bahwa iya ada banyak hal yang harus gue ubah supaya makna hidup ini nggak berhenti di gue gitu. Oke. Dan gimana caranya sih kalau berarti kan itu tetap konsisten kan? Ya. Dengan olahraga itu konsisten, berarti dari jalan kaki terus mulai ikut lari 5K. Oh enggak, gitu. apa weightlifting dulu? Weightlifting dulu. Weightlifting dulu. Oke. Jadi memang gimana? All the knowledge yang kita perlu untuk jadi lebih sehat itu sebenarnya tinggal googling juga kita nemu. Yes. Ada sih. Tapi malah cukup Kak?
maksudnya gini, kita bisa tahu secara hukum saintifiknya adalah if you wanna lose more weight, fat loss, ya you need to cut calories, defisit kalori. Benar. Coba apa yang bisa dilakukan untuk defisit kalori? Benerin makan. Nah kalau benerin makan ekstrim, memang waktu itu pasti gue susah. Yang gue kejar adalah itu tadi, konsistensi untuk jalan kaki dulu. Dan setelah gue lihat katanya kalau misalnya lu build muscle, muscle ini juga akan lebih ngebantu untuk mengonsumsi itu tadi semua sumber-sumber makanan yang masuk ke dalam lo, itu yang daripada disimpan jadi lemak lebih akan kepake sama muscle kalau lo angkat beban. Jadi gue mulai angkat beban. Angkat bebannya juga ya karena dulu pernah nge-gym, jadi tau lah harus ngapain. Pelan-pelan ngumpulin beberapa dumbbell, ada barbel. Jadi kayak ada gym kecil sekarang di belakang rumah. Jadi bikin sendiri di rumah. Tapi jangan ngebayangin kayak tiba-tiba kayak gue udah angkat beban kayak The Rock gitu yang enggak. It's not, nggak harus heavy weight. Tapi memang you just have to lift weight supaya muscles ini kontrak, kepake. Bahkan lu bisa mulai tanpa beban sebetulnya. Tapi memang itu harus dilakukan karena waktu kita work our muscles ya otot kita juga begitu terbentuk, dia yang akan ngebantu kita untuk mengonsumsi semua kalori yang kita konsumsi. Dan apa yang waktu itu dikonsumsi? Makanan sehat apa? Iya boleh dong. Semua perlahan. Jadi sampai di titik dimana gue bisa ngerasa gue lebih fit, lebih enak, baru pelan-pelan nantinya mindset untuk makan sehat itu kita kayak sayang kalau kita nggak makan yang benar. Karena gue ngerasa kayak ini performa gue udah lebih baik, tapi gue akan lebih oke lagi kalau gue mau benerin makan. Nah benerin makannya pun nggak tiba-tiba kayak gue langsung pintar harus makan apa. Gue itu dijebak. Dijebak sama istri. Jadi istri dan teman-teman di gereja gue itu kita punya perkumpulan setiap mingguan namanya kelompok sel. Gue, istri dan banyak teman-teman. Kebetulan di kelompok sel kita itu ada dokter gizi. Nah istri gue tuh emang udah sering kontrol karena istri gue udah fit dari dulu. Dia tuh instruktur pole dancer. Iya. Berarti di rumah sampai sekarang dietnya oke banget dong. Iya, dia lebih fit daripada gue. Cuma dia nggak suka. Ke anak-anak nurun gak bang? Ya that's yet to be seen sih, maksudnya tergantung. Tapi kalau anak gue yang paling gede, dia suka ikut event lari di kampusnya. Oke. Lalu jadi ceritanya adalah karena memang istri gue kenal sama dokter ini, dia memang suka kontrol. Padahal menurut gue sih dia udah oke aja. Cuman ya namanya kalau lo instruktur pole dancer kan lo pengen makin jaga lagi lah gitu badannya gitu. Nah dia udah selalu bilang, ini dokter kita namanya dokter Fanny. Dokter Fanny ini pengen banget support untuk timbang lah biar kita tahu nih masalahnya apa gitu. Cuman kan jujur orang-orang yang memang overweight itu kita tuh selalu berkutat banyak dengan image diri kita. Jadi itu nggak berani tuh kalau ketemu dokter biasa aja kadang-kadang kita takut gitu. Maksudnya entah cuman flu atau cuman apa nih. Ini ke dokter gizi bener-bener yang kalau ketemu dia jadi makannya gimana, suruh naik timbangan, wah ngeri banget lu angkat timbangan. Udah overthinking duluan. Tapi ada fase-fase kayak gitu ya kak berarti? Ada lah pasti. Nah gue dijebak dalam artian gini, gue lupa. Jadi gue mau izin sesuatu sama istri, biasa suami-suami mau ngapain dulu izin dulu sama istri. Izin minta apanya maaf aja ya? gue lupa. Tapi istri gue bilang oke, boleh, tapi lu temenin gue ke dokter gizi. Temenin doang. Ada syarat. Dia bilang temenin aja. Ya udah gue temenin lah. Datang ke sana, ternyata benar. Ya udah di sini timbang aja. Nah, akhirnya untuk pertama kalinya. Jadi waktu di pandemi gue pernah nimbang sekali karena gue ngerasa gue gede banget. Itu gue langsung turun cepet-cepet dari timbangan karena gue liat gila 150 gue. Nah, tapi setelah proses itu terjadi, yang dimana tadinya gue udah mulai jalan, udah mulai berani olahraga lebih baik. Gue tahu gue udah turun. Cuman gue masih gak berani ke dokter gizi. Dan gue masih belum bener-bener benerin makanan gue. Masih insecure. Nah di dokter gizi akhirnya ditimbang. Ada dokumentasinya di istri gue, videoin semua. Sampai angka timbangannya dia fotoin gitu. Timbangan gue di situ ternyata 140. Udah turun. Mulai turun. Kenapa waktu di pandemi itu 150? Itu karena memang kita kan gak ngapa-ngapain. Iya sih bener. Di rumah aja. Makan. Jadi begitu mulai membaik ditambah dengan gue olahraga, ternyata gue turun. Tapi ya baru segitu, baru 10. Ya that's good lah. Nah untuk paham makan yang
yang works buat gue itu perjalanannya mulai dari sini, dari dokter gizi. Jadi dokter gizi itu tidak perlu ditakuti. Baik. Timbangan itu juga bukan musuh kita. Baik. Tiap kali kita naik timbangan itu kayak semacam baseline untuk tahu bahwa oke, ini berat badan gue. Tapi lu gak usah takut karena kalau di timbangan ada namanya timbangan BMI itu, dari timbang itu kan bukan cuman berat keseluruhan, tapi bone density, muscle mass, sama fat, massa lemak juga. Jadi kayak kata dokter justru bilang ini ototnya lumayan tinggi karena emang udah biasa angkat beban, jalan, tapi bagus dong itu. Lemaknya sangat berlebih. Nah di situ timbangan itu yang jadi baseline untuk gue lihat kayak nanti next time gue kontrol, gue pengen bisa lebih turun. Bukan turun serta merta turun semuanya, tapi yang turun itu fatnya. Jadi pengen ada progres. Iya. Dan dokter gizi itu biasanya dia tanya, lu suka makannya apa? Jadi dia akan berusaha bantu dengan tipe-tipe makanan yang lu suka, entah itu ayam atau apa. Oke, berarti ayamnya yang gini ya. Porsinya segini ya. Dimasaknya kayak gini, jangan digoreng. Kalau malam hari kalau lapar udah carilah buah yang berair-air, tapi jangan ditutup dengan manis, dan bedakan antara buah dan jus, karena kadang-kadang jus itu ada gulanya. Iya, banyak. Smoothies juga tuh sebenarnya. Karena kadang-kadang serat dan hal-hal baik yang dari dalam bentuk buah utuhnya itu hilang begitu di jus. Iya benar. Kayak gitu-gitu. Jadi knowledge-nya nambah. Dan begitu gue tahu makin kesini udah dimodifikasi nih makanan gue. Jadi gue lebih banyak high on protein, fiber, serat, makan karbo nggak makan juga karena gue perlu buat lari. Tapi gue tetap turun karena gue lebih banyak proteinnya tetap lebih meal prep besar. Prep sendiri, jadi siapin sendiri. Jadi gue rajin kayak pesen gitu pakai marketplace gitu, pesen frozen chicken breast. Tapi biasa kita bisa pesan udah ada bumbunya tuh. Iya, udah ada. Di defrost terus ditumis sedikit. Udah deh tuh makan, tetap makan ayam. Jadi berarti mending kalau misalnya mau mulai diet gitu ya Kak, berarti mending ya udah ke dokter gizi aja dulu kalau dari Bang Igor. Karena menurut gue biar benar-benar langsung kita tahu. Iya sih, benar sih. Sebisa mungkin jujur aja lah sama kebiasaan makan. Jangan gak usah ngeyel. Kadang kan gue juga suka ke dokter gizi. Kadang-kadang kalau denger pasien baru di ruangan sebelah tuh kayak iya dok, udah sering olahraga, udah sering ini, makan juga kayak di bener. Karena gue juga pernah di situ, jadi gue tahu kayak ya ini banyak alasan sih. Kita kadang-kadang kita banyak lah. Terlalu pintar kita cari alasan. Betul sih. Kadang sama PT juga gitu maksudnya kalau misalnya nge-gym juga kan ini kan mereka biasanya nge-track juga kan makan kita. Oke nggak, bagus nggak? Iya oke kok, padahal enggak gitu. Jangan bohong lah ya sama progres diri sendiri gitu. Berarti saat yang paling challenging itu saat di awal, di tengah, atau justru sekarang pas lagi di maintenance? Tapi apakah itu challenging? Itu dulu sih. Challenging nggak ini? Challenging sih. Menurunkan di awal-awal itu challenge terbesarnya adalah emang untuk memutuskan untuk keluar dan jalan. Karena gue mager orangnya. Super mager. Iya lagi. Don't we all? Iya lagi. Sampai hari ini pun kalau misalnya memang gue ada di running club yang gue ikutan tuh, kita ada aplikasi namanya Training Peaks ke sini. Dia tuh di-connect dengan apapun smartwatch yang lu punya. Jadi jadwal lari itu dikirim. Jadi kalau misalnya kadang-kadang di sini gue nyalain run terus gue pilih workout, jadi biasanya dia akan ngasih tahu kayak ini lo mau pilih yang mana nih, easy run atau misalnya dia lagi ngasih yang lain tuh suka ada pilihan temporan atau apa gitu, interval. Ini smartwatch yang dipakai dari awal yang ngubah enggak ya? Udah beda dong saya. Saya pikir masih ya. Lama kali. Lanjut banget. Tapi udah sampai titik ini pun memulai olahraga itu jujur aja masih nggak enak. Iya. Teman-teman yang udah lari pun tahu kayak sekilo 2 kilo pertama tuh nggak enak. Nah susahnya itu adalah memang mengambil keputusan itu kayak ya udah deh gue siapin baju lari dari malam. Pagi ya udah deh gue keluar dari tempat tidur, ya udah deh gue pakai baju lari, ya udah deh gue pakai sepatu, ya udah deh gue keluar pagar, ya udah deh 100 meter, ya udah deh 500 meter. Tapi begitu ya udah dehnya ini kita tetap jalanin, eventually nanti kita akan terbiasa. Enaknya tuh belakangan kayak badan kita tuh perlu waktu untuk panas. Tapi itu jujur sampai hari ini untuk latihan, untuk long run, struggle buat bangun itu masih kayak aduh kalau misalnya bisa nyantai-nyantai aja sih, pengen nyantai. Cuman tuh emang harus kita kalahkan. How to build
the konsistensi Kak. Maksudnya aku penasaran ya. Oke lah, maksudnya tetap jalanin aja. Tapi tetap penasaran sih, kok bisa orang bisa bangun pagi tuh, apa yang ada di dalam pikirannya? Apa yang harus kita punya gitu? Pertama, gue sepanjang usia muda gue, di usia kalian nih, gue nggak tahu rasanya sehat tuh kayak gimana. Kayak sepanjang karir yang orang tahu kan gue gede. So my whole adult life itu gue, I don't know what it's like untuk sehat. Tapi gini, waktu gue mulai, gue kayak have faith bahwa there is a potential better version of me nanti yang nggak akan beres dalam seminggu, 2 minggu, sebulan. It's gonna take month untuk gue jadi versi gue yang lebih baik. Jadi gue ngeliatnya itu. Itu yang bikin gue kayak gue akan sampai ke situ. Untuk sampai ke situ ini harus gue jalanin. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya banyak masalah dengan apa kelebihan berat badan, mager, ya lo nggak akan bisa ngelihat perubahan lo itu terjadi saat itu. It needs to become something yang jadi bagian hidup lo supaya nanti 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun nanti benefitnya lo rasain belakangan. Setuju, boleh tuh di ini ya. Bikinin mindset 5 cm dari jadi bawahnya 5 cm jadi film. Tapi ada sekarang di sini. Karena ini biasa pertanyaan yang banyak orang kayak cewek biasanya nggak mau ditanya umur berapa sekarang rata-rata. 30. Aku 17, enggak lah 25. Tapi gak usah khawatir, maksudnya masih punya banyak waktu dan lu nggak mulai dari posisi di mana lu sangat morbidly obese kayak gue gitu. Oke. Kalau tadi Bang Igor sempat nge-mention bahwa di umur 30-an. Ya, gue gak tahu rasanya sehat kayak gimana. Iya. Gue gak tahu rasanya ikat tali sepatu sambil duduk tanpa tahan napas. Diiketin Bang setiap hari Bang. Kadang-kadang kakinya yang gue naikin baru bisa gue tarik. Tapi gue gak tahu. Gue gak tahu rasanya. Oh ya ampun. Sekarang bisa ya? Tapi sekarang bisa ya. Tapi menurut Bang Igor sekarang udah cukup atau pengen turun lagi? Oh iya benar. Kalau saat ini buat gue bukan soal turun, tapi soal kayak ini harus jadi bagian hidup gue sampai nanti gue tua. Karena kita bisa punya umur sepanjang apapun, hidup di tangan Tuhan, tapi kualitas hidup tanggung jawab sendiri. Setuju. Jadi maksudnya kita bisa berharap kita punya umur sampai 60, 70, 80. Kalau memang Tuhan kasih, ya bagus. Tapi kan pertanyaannya sampai di umur itu apakah kita masih bisa jalan sendiri? Masih bisa. Kalau ngerepotin orang susah juga. Nah itu harus jadi pilihan kita sekarang supaya nanti di masa tua kita masih punya kualitas hidup yang baik. Oke, so healthy is number 1, then weight itu cuma ngikutin aja lah ya. Gitu. Jadi it's a bonus aja. Betul. Gitu. Jadi apapun yang gue lakukan sekarang, orang lihatnya kayak gue posting lari, taruh Strava. It's just something yang memang gue bikin karena itu kayak catatan arsip, my own archive of my journey. Tapi tujuanku semua bukan itu. Tujuanku adalah nanti sampai nanti gue udah tua, mau masih ada Strava kayak, mau masih bisa ikut race apa enggak, tetap jalan. Guanya masih kuat. That's nice. Tapi kalau misalnya pergi ke, maksudnya ini kan ngomongin tentang journey dan habit ya. Kalau misalnya traveling atau libur kayak gitu tetap jalan gak sih Bang? Maksudnya kalau traveling ke luar negeri kan orang biasanya kan kalau tetap olahraga. Orang kan biasanya kalau lagi traveling ke kota kayaknya ini cheating day-nya banyak banget gitu. Kalau travelnya 30 hari, cheat day-nya 30 hari. Makan kadang-kadang memang gue nikmatin, tapi olahraga tetap jalan. Olahraganya terus. juga. Jadi kayak kemarin kita ke Jepang, kita ke Tokyo, Osaka, Kyoto, Fuji, itu semuanya gue lari. Tetap lari. Paling gak gue lari sekali. I see. Kalau gue lagi ada kerjaan kemarin ke Malaysia, ke Singapura, gue lari. Sempet. Jadi masih disempetin ya, tapi dimasukin aja. Make time. Maksudnya gini, ini satu hal yang gue suka dari lari. I mean it's not about lari cepat, tapi waktu lo lari, you get to know perspektif sebuah kota, you get to know the city more, bukan cuma dari sudut pandang turis. You get to see small alleys yang lo nggak pernah tahu ada. Lo akan temuin toko-toko, lo akan temuin arsitektur yang keren, lo akan tahu cahaya matahari jam segitu ternyata di Kyoto nih bagus banget jam segini. Lo gak akan tahu ini kalau lo viewnya. Gue nemuin kayak baca apa kalau nonton apa anime Jepang atau komik-komik Jepang tuh yang namanya kayak sungai terus kayak ada landainya gitu ke bawah, itu gue temuin di Kyoto. Ini ada beneran. Terus sampai gue lari tuh gue ngeliat kayak ada burung bangau gitu di tengah. Ini bukan tempat turis, ini tempat yang gue temuin waktu gue lari. Iya. So when you run, you get to see the city yang lo lari. Iya. And you feel the atmosphere. Kayak berada di tempat itu bener-bener ya kalau lari ya.
Karena lari juga kan kita lari nggak bisa main HP. Kalau misalnya kayak treadmill atau gym kan itu kadang kita bisa nyambi kan. Kalau lari itu lari juga itu I just figure out again gue bukan pelari yang cepat. Tapi lari gue itu it's like karena like apa dynamic meditation. Apa tuh? Kayak meditasi tapi dinamis, bukan kayak duduk diam. Jadi it's you and your thoughts. It's you and your ideas. Gue banyak banget dapat ide-ide baru sekarang sambil lari. Sambil lari, benar. Bener juga sih. Kalau kita kan sambil mandi, dapat ide. Sambil mandi gitu di bawah shower, dapat ide. Iya, tapi bener juga sih. Dan itu malah jadi bikin larinya lebih asik, lebih fun, lebih lama mungkin ya durasinya ya. Dan menyenangkan, we get to know bahwa gue pernah lari di kota ini. Iya, sambil ngeliat-ngeliat gitu kan, maksudnya jadi bikin nggak kerasa ternyata. Satu hal yang gue pahamin di lari di Jepang, ternyata tiap kota itu kayak manhole cover tutupan gotnya itu beda-beda desainnya. Oh ya? Itu hal kecil yang nggak akan ditahu. Biasanya kita nggak notice kalau dia akan dinotis sama orang biasa. Osaka sendiri, Kyoto sendiri, Fujiko sendiri, Tokyo sendiri kayak ternyata apa tutupan gotnya tuh beda. Penting nggak penting ya Syah mengetahui hal itu. Berarti lari di mana yang paling ini memorable lah, yang paling asyik. Macam-macam sih memorable, tapi salah satu yang sangat gue nikmatin adalah waktu gue lari sendiri itu di Kyoto. Karena di Kyoto itu waktu itu suhunya 2 derajat. Wow. Itu kan gue pakai baju emang gue layer. Jadi bawahnya tuh base layer tapi yang memang buat dingin, biasanya naik gunung. Jadi kalau di bawah baju ini gitu ya? kayak suka ada kayak apa layer kayak metalik yang shiny gitu. Oh iya. Nah itu gue pakai. Keep warm. Nah itu gue keringetannya dikit doang. Tapi gue lihat di baju gue itu pertama kali gue ngeliat keringet itu jadi es. Oh ya? Oh ya. Tapi rasanya gak sedingin itu karena kan gue lari kan panas dari dalam. Iya sih. Sempet dicobain gak? Itu kan kering bukan asam asin dong. Kan jadi enggak dong. Kayak dia intrusive thought-nya lumayan ini ya. Lumayan mengejutkan intrusive thought-nya tuh kayak. Agak kaget sih, gak pernah dia kayak gini Kak. Kan jadi es, cobain. Janganlah. Asem. Tapi what's the significant difference dari yang dulu banget sampai sekarang? Kalau misalnya ada habit, kalau habit udah pasti berubah ya, tapi hal kecil mungkin yang dulu nggak disadarin, oh ternyata gue bisa kayak gini ya. Ada nggak? Apa ya? Berdiri lebih lama, jalan kaki jauh juga, jalan kaki jauh tuh udah bukan jadi masalah lagi. Ada eksplorasi baru, misalnya akhirnya sekarang bisa naik gunung atau akhirnya bisa naik gunung apa? Juga sebetulnya waktu dari masih gede. Sekali setahun sih ada naik gunung cuma pelan-pelan. Oke. Kalau kita sekarang masih kadang-kadang gini kita jadi rapper atau lu misalnya kerja di industri kreatif tuh kadang-kadang to compensate karena waktu itu gue gak sehat, jadi I try to dress myself dengan banyak pernak-pernik, makin banyak lagi tuh pakai kalung, baju berlayer-layer. Makin kesini gue ngerasa hidup tuh makin simple, minimalis. Outfit makin apa adanya aja gitu. Jadi kayak secara biaya kita jadi lebih murah. Iya. Spending jadi jauh lebih murah. Dan karena gue lebih banyak beli makanan itu bukan processed foods tapi lebih kayak makanan yang dari dari materialnya nggak jauh-jauh dari raw-nya. Jadi spending makanan juga jauh lebih murah. Oh, itu it's nice. Itu is interesting. Poin juga sih ternyata kalau misalnya apa sih proses ini malah ngasih itu ya shifting di psikologis lah ya maksudnya sebutannya. Iya, lu jadi jauh lebih, kalau bahasa kerennya sekarang tuh jadi jauh lebih stoik karena lu kayak lebih like udah banyak berdamai sama diri sendiri. Oh, that's what you get. Jadi kalau misalnya ada masalah atau problem atau kadang-kadang orang mungkin nggak enak sama kita gitu, gue udah pernah lari half marathon. Nggak ada apa-apanya kalau misalnya cuma ketemu orang marah sama sakit yang harus gue hadapin untuk nyelesain ini gitu. Oh sampai kayak gitu? Iya. Maksudnya sebesar itu ya dampak yang diberikan ya dari lari ke emosional juga ya, berdampak ke emosional. Ya maksudnya we're happy kalau misalnya Bang Igor bisa sampai ngelewatin hal kayak gitu loh, karena luar biasa aja menurut aku. Pokoknya every second life itu kayak jauh lebih berarti. Karena beneran imagine lu dari gua nikah, gua tuh lebih kurus dari waktu nikah. Jadi kayak cincin ini gampang banget copotnya nih. Iya. Oh iya lagi. Gampang ya. Belum dikecilin ya. Enggak, biarin aja. Pengingat. Jadi
bener-bener yang namanya usia dewasa ini gue nggak tahu, bener-bener nggak tahu gambaran yang namanya sehat. Nemu baju ukuran, misalnya gue pengen nyari baju pun, nyari baju ukuran XL untuk ketemu di mall-mall itu, sampai di titik gini, ngambil baju di hypermart ada ukuran gue. Udah segampang itu. Udah segampang itu gitu. Kayak kalau dulu kan kayak gue mesti nyari toko-toko yang jual baju itu sampai 3XL. Iya, for the big 4XL. size gitu. Apa ya? Bisa dengan senang hati gitu ikut event anak. Kalau misalnya dia lagi ada kegiatan apa, gue nggak cepet capek. Kalau kita lagi keluar outing bareng-bareng, dia lari bisa gue kejar, bisa gue angkat. Dan kemarin juga gue pernah satu kali hiking berdua doang sama anak gue yang cowok, kita ke Sentul. So these are the things yang dulu gue nggak pernah bisa lakukan. I have no idea kayak gimana rasanya. By the way, kalau soal musik, masih suka manggung? Masih dong. Masih dong. During pandemic justru outputnya lebih banyak di konten sebetulnya. Oke. Lebih banyak di konten. Kalau secara kreatif bikin musik itu juga tetap jalan terus. Cuman saat ini karena memang lagi mau ke New York Marathon. Jadi lagi weekly basis itu kayak fokusnya tuh ini hari ini PR apa, besok ada PR strength training, nanti weekend ada long run. Oh, ada preparationnya yang kayak gitu ya? Biasanya latihan sama siapa, Bang? Kalau kayak gitu? Gue tuh komunitas sebuah atau running club namanya Runners Lab. Runners Lab. Dan semua, maksudnya apakah orang di Runners Lab itu memang ada beberapa yang akan pergi ke New York atau sendiri atau gitu? Ini udah setahun nih kan gue ikut. Jadi di bulan yang berbeda, ada yang mau kemarin ke Tokyo Marathon, ada yang ke Sydney, ada yang terakhir Berlin, ada yang mau ke London Marathon. Ya ini sekarang beberapa teman-teman lagi siap-siap mau ke Chicago Marathon dulu, baru nanti bareng juga ada beberapa teman dari Runners Lab juga yang mereka akan ke New York Marathon. Boston juga lumayan oke tuh maratonnya. Boston itu paling susah. Paling susah ya? Susah karena lu mesti qualify secara waktu dulu dari maraton-maraton yang lain. Gitu, jadi harus ngumpulin tracknya dulu. Jadi kalau lu jadi namanya gitu, mereka tuh kayak BQ, Boston Qualifier, itu reputasi tersendiri buat para pelari. Top tier nggak itu? Maksudnya kayak kalau gue udah Boston itu, berarti udah paling mantep. Iya, kalau udah dapat Boston itu berarti lu memang udah diakuin. BQ ya, BQ. Boston Qualifier. Kalau kita Bekasi Q. Karena itu kayak salah satu maraton tertua di Amerika. Iya ya, aku juga dengar. Tapi orang-orang yang di komunitasnya Bang Igor tadi, berarti latihannya itu memang udah di atur untuk orang-orang yang akan ikut maraton gitu ya? Intinya mau ikut lari aja sih. Maksudnya perkara mereka ikut maraton apa enggak bebas. Ada yang cuma pengen half maraton, ada yang cuma pengen bisa ikut race aja, pengen improving kesehatan, ada juga. Maksudnya kan kalau maraton kan pasti nggak sekedar hanya untuk lari kan, maksudnya strengthening, endurance itu kan emang harus dilatih dan di track kan. Iya. Itu dilakuin nggak? Jadi kita Selasa jam 6 pagi di Stadion Madia itu kita namanya speed session. Jadi ada drill sama speed session. Di drill itu kita biasanya warm up, terus kayak ada macam-macam gerakan dari sini sampai sini itu kita lakuin bolak-balik. Begitu selesai gerakan itu dilakuin tuh kayak pemanasan warm up drill. Nanti kita disuruh stride. Stride itu namanya itu lari tapi bukan sprint. Kita stride untuk ngebiasain diri kita punya form yang tepat. Jadi gak perlu cepat. Lari tuh formnya harus tepat. Biasanya begitu udah selesai. Nah itu udah selesai tuh speed sessionnya. Sisanya biasanya di track itu semua masing-masing yang punya target masing-masing itu dikirim ke jam masing-masing. Jadi ada yang ada yang temporan, ada yang interval. Kalau temporan itu berarti dia biasa pemanasan dikit. Sepanjang durasi yang udah ditentuin dia harus pertahankan pace-nya tuh segitu sampai selesai. Kalau interval itu biasanya pace-nya lebih cepat dari temporan. Tapi dijeda-jeda. Jadi misalnya dia dapat interval 7 kali, nah diantaranya itu 6 kali itu ada restnya, boleh jalan. Habis itu kencang lagi, habis itu jalan. Itu interval. Gitu. Itu ada coachnya, Bang? Ada coachnya. Coachnya juga dia udah selesain semua World Major Marathon. Oh ya? Wow. Boston dan termasuk. Dia kebetulan coach kita di Runners Lab tuh namanya Coach Doni. Dia itu race director untuk Jakarta Running Festival. Si JRF itu ya. Jadi race director itu adalah orang yang merancang lu lewat jalur mana. Dan jalur itu dia udah lewatin dulu. Pasti. Iya. Berarti kalau pagi latihan, mulai makannya jam berapa kalau kayak gitu? Kalau penasaran nih.
Banyak orang bilang mungkin banyak yang familiar dengan intermittent fasting gitu. Iya. Gue nggak nyebut itu intermittent fasting. Emang udah habit gue aja untuk gue makannya belakangan biasanya. Jam 10, jam 11. Jadi sebelum olahraga bahkan nggak makan dulu, Bang. Buah? Kalau mau race, beneran event race biasanya gue makan. race. Tapi kalau misalnya kayak Selasa kemarin, ini gue gak makan pagi. Paling gue ngopi. Wah, kuat juga ya. Kopi Black Americano dong, aja Iya, gitu. iya. Jangan Sebuah beli di kopi rumah tapi yang all susu. black. Ntar kopi yang ada di GBK lu beli Wah, nggak? itu banyak. Salah ya, Pak. Too much Jangan. sugar. Oh, berarti kalau pagi kita coba tracking ya, pagi latihan, minum kopi, terus nanti setelah selesai latihan balik makan. ke rumah baru makan. Oke, makan siang jatuhnya. Makan siangnya apa biasanya? Nah itu tadi yang gue meal prep Isinya. di rumah. Oh, Itu yang banyak kan ditimbang-timbang protein itu ya. Itu kan yang kebetulan gue beli ini dia per paket tuh udah ada timbangannya. Oh Iya, iya, kayak udah berapa kadar misalkan proteinnya berapa. 500. Tapi udah banyak gitu kok sekarang catering healthy food biasanya udah ada keterangannya berapa gram. kalori. Jadi kita tinggal ngitung enak. Nah kalau ini biasanya gue beli mingguan kan frozen kan. Yes. Ya udah jadi udah nggak beli Udah mingguan. nyetok. Udah nyetok pulang tinggal defrost. Nah defrost terus biasa. Nah gue makan nasi juga tapi nasinya bukan nasi biasa. Jadi Nasi merah. kalau nasi merah tuh sama aja sama nasi biasa, Shirataki, cuma lebih iya, Pak. banyak serat. Cuma warnanya aja It's the beda. same. Nasi merah sama nasi putih Shirataki kali shirataki. sama aja. Iya, jadi Iya, biasanya shirataki kan? nasi Oh, poa. shirataki. Jadi itu diseduh. Bentuknya mirip Iya. nasi, tapi dia nggak sama dengan kalorinya nasi. Nah itu yang gue makan Lebih bareng mahal sama. lagi. Iya. Emang enak itu? Iya, deh enak. Definisi enak itu Iya, coba. semua balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Betul. Jujur belum pernah nyoba. Enak kan. Enak ya. Ada mie-nya juga, mie shirataki gitu-gitu udah ada Oh, sekarang. iya. Berarti itu siang. Tapi weekend gue boleh makan. Gue makan apa aja weekend. Cuman Cheating. nggak sebanyak dulu. Cheating. Tapi malam apakah Bukan sama cheating juga? hitungannya. Apa? Malam juga gue udah di atas jam 6 jam 7 gue udah gak makan. Oh, Jadi bukan. makan satu kali sehari. 2 kali nanti bisa makan lagi sore. Oh, terus Sabtu Minggu ya udah makan apa aja. Iya. Biasanya manis masih makan, masih masuk. Masih bisa ketemu es krim. Iya, Masih bisa makan burger. Cuma coklat, nggak milkshake kayak- gitu-gitu. nggak kayak dulu. Intinya kalau dulu tuh makan gue tuh banyak, porsinya gede, suka nambah, terus dessertnya juga banyak. Dan itu bisa kayak katakanlah pagi siang sore ya kayak gitu semua ya gimana kayak gede. Sekarang lebih ke tata lah ya. Karena sekarang banyak banget Bang. Jadi maksudnya kita lihat di sosial media ya banyak lah yang perempuan-perempuan. Ini terutama perempuan ya yang suka cewek-cewek mau diet terus bingung. Terus biasanya suka ngelihat influencer mungkin yang terlebih dahulu sudah berhasil kan. Tapi aku ngerasa kok kadang kalau terlalu ekstrim tuh jangan terlalu diikutin gitu. Makanya aku kepo Oke. sama Ya, Bang kalau Igor tuh apa menurut gue sih? yang bisa gue share adalah again ini kan gue udah pernah jalanin ini dari bertahun-tahun yang lalu tuh kayak trying to figure out ini gue harusnya gimana. Iya, I think nggak ada one size fit all buat semua orang. yes, setuju. Karena kondisi kita masing-masing itu beda. Kayak misalnya how we was brought up, internal kita di dalam hati kita. Kayak kita memvaluasi diri kita, entah itu dari orang tua, dari lingkungan, environment. Kadang-kadang kan kita kondisi hati kita tuh beda-beda. Iya. Jadi nggak bisa ada yang sama. Yang nge-trigger kita tuh jadi makan berlebih itu tiap orang beda. Iya. Iya sih. Terus kondisi eksternalnya juga tuh, rumah kita di mana? Apakah daerah rumah kita bisa buat jalan? Belum tentu Iya, iya. juga. Atau enggak sekeliling kita memang kayak gampang banget untuk dapat makanan? Oh, Apakah di rumah kita punya keluarga yang doyan masak? Iya. Terus kalau kita nggak makan makanannya dia marah? Oh iya. Itu juga susah gitu. Jadi kalau menurut gue sih memang masing-masing dari kita itu tadi. Kalau lu bisa ke dokter gizi dan lu bisa ceritain, dokter gizi itu bisa in a way itu ngasih gambaran. Ini Mempersonalize juga kali ya. tapi di saat yang sama lu emang harus trial. Ada juga orang-orang yang ke dokter gizi dia nggak turun. Ada juga orang yang Karena dia cuma datang ke dokter gizi terus habis itu dia diem di rumah jadi nggak ada turun. Dia nggak ikutin saran ya mungkin. Iya nggak diikutin sarannya. nanti gue saranin kalau memang kayak nanti kalau kalian istri gue tuh udah 45 tahun ini, Wih. tapi dia bisa lean lagi karena memang dia trial. Oh. You need to trial apa yang cocok sama lo gitu. Iyalah, Dan try to figuring figure out. Jadi dan maksudnya jangan terbawa depresi atau stres. Ini susah banget ya. Karena I think it's one of the basic things yang kita harus pahamin dari habit makan kita supaya kita bisa nemuin versi yang terbaik buat kita. Jadi bukan kayak nanti yang lagi rame Iya. apa influencer ini bilang begini terus semua berbondong-bondong ikut. Iya benar. Gak apa-apa lu coba, tapi lu mesti cari yang paling cocok buat lu. Oke. Kalau nggak cocok berhenti gitu ya. Tapi during dari 2022 sampai 2025 around berapa 3-4 tahun ini ada nggak satu momen atau mungkin 1 tahun yang turunnya drastis banget Bang? Atau memang Sekarang kayaknya lebih setiap drastis, bulan tapi setiap bulan? pernah naik gua. Oh. Pernah flat dan pernah naik. Nah itu kalau misalnya gue pernah bikin grafiknya kayak aplikasi apa namanya
Bahkan di sini bisa gue tunjukin. Yes. Em, Berarti tahun ini secara grafik mungkin lebih banyak. gampang banget dia ketarik. Ini kalau misalnya lo lihat ini dari 2022 sampai 2025, ini merah-merah ini itu naik. Itu naik. Dan itu biasanya itu kepotong liburan, nggak ke dokter gizi, nggak ditimbang, dan liburan cukup panjang. Akhir-akhir tahun tuh biasanya. Pernah juga satu kali gue ada problem Kalau sakit? cedera gitu. Kalau ya, ini aneh ya, gue udah nggak pernah sakit flu kecil, udah nggak pernah. Oh iya. Jadi kalau misalnya ada Semenjak paling olahraga ini. iya, paling problemnya itu kadang-kadang memang kayak sedikit injury, tapi bukan injury lama biasanya. Entah itu karena kaki atau mungkin karena faktor lain. Nah ini pernah gue udah sampai 100, itu gue naik lagi, dan itu tahun ini naik lagi sampai April. Dari akhir tahun lalu sampai April itu gue naik lagi dari 100 ke 107, naik 7 kilo. Wah, itu apa? Karena sakit tadi? Karena Injury. pertama liburan, Oh, mulai lama, dan gak ke dokter gizi, sampai akhirnya gue balik lagi, pantau lagi. Nah ini dari semua yang udah gue jalanin, kan gue ada lari, Iya. angkat beban, sama berat makan. Yang bikin dia jadi turun lebih banyak lagi, itu karena gue tambahin jalan lagi. Outside of my running Berarti exercise-nya yang ditambah ya? Berarti yang turun signifikan ini exercise-nya ditambah, tapi untuk diet makanan tetap. tapi nggak terlalu berat. Jadi dari semua yang udah gue bikin, itu gue tambahin jalan kaki seminggu sekali 5 ditambahin kilo. jalan kaki. Itu turun. Berapa kilo? 5 kilo 5 kilo? Lumayan loh. Jalan kaki? jalan kaki. Enak lah itu jalan-jalan santai sore gitu ya mungkin ya atau pagi. Jadi gue start community di GBK, Oh. namanya Teman Jalan Panjang. Ah, Jadi kita ngumpul jam 5 sore. Ikut deh bang. Boleh nanti boleh ikut. banget. Kita ngumpul jam 5 sore. 2 kilo aja Terus tapi. kita jalan kaki doang. Nggak berasa loh kalau Iya. rame-rame. Oh iya. Ngobrol. Kan bisa ngobrol juga. Dan GBK tuh enak karena ada kayak hutan-hutannya, Iya. ada daerah bukitnya dikit, terus Oh iya bener-bener. jadi Nice. udah berapa bulan ini sejak gue rajin itu, berat badan gue, bukan berat badan, fat lossnya lebih banyak. Karena ternyata mungkin kalau pernah bahas juga di sini sama kesehatan sama Shalom, mungkin ada kita namanya heart rate kita zona 2 kalau kita beraktivitas itu lebih efisien untuk pembakaran karena dia menggunakan cadangan lemak yang ada di tubuh kita, Oke. bukan dari gula. Tapi heart rate zona 2 itu yang ngebantu kita ngebakar lebih banyak. Oh iya, aku mau nanya nih. Jadi kalau ketika kita jalan atau kita lari itu better pagi atau malam? Biasanya kan ada yang kayak ya sebelum office atau after office nih. Buat kita nih misalkan nih. Pertanyaannya bagus ditanya kalau nggak ke pelari profesional atau memang ke dokter, karena kalau menurut gue mungkin ini pertanyaan muncul karena lo nanya soal ini jadwal gue kayak begini. Iya gitu. I think Kalau daripada bagi gue- dipikirin kayak yang tadi gue bilang, you need to figure out what works for you. Iya sih. Oh, oke. Dicoba aja. Setuju. Jadi kalau misalnya lo nggak punya waktu untuk lari pagi, nggak apa-apa. Menurut gue cobain aja lari malam, asal gini, jangan mengorbankan waktu istirahat. Iya. Oke. Jangan ngorbanin waktu Lebih target istirahat. jadi begadang sama aja ya, ngerusak Kalau- tubuh juga. Iya. Ngerusak Kalau tubuh. yang apa komunitasnya itu tadi yang jalan itu? Kita kan jalan kaki sore. Iya sore. Mulai jam 5, sejam 5 kilo, sekitar jam 6. Sebelum jam 7 udah selesai. Oke. Nah itu kan tinggal pulang. Iya. Pulang tidur. Jadi nggak kemalaman. Nggak ada makan ketupat sayur dulu. Gitu. Aduh. Suka ada yang ngumpul lah begitu kayak, "Bang, kita bakso nih." Sama Kita Taichan, bakso. Taichan biasanya. Di lapangan softball. Bakso softball. Yang ada Sudirman itu di tengah-tengah itu orang suka makan bakso. Iya, kan? 25.000 langsung celup. Iya, aduh enak banget. Masih makan gak bang? Hah? Masih makan? Kalau diajak makan masih mau? Masih ngiyai? Sekali nggak apa-apa. Maksud gue nggak akan yang benar-benar bikin kita tuh naik berat badan itu kan bukan cuma karena makan sekali, Iya sih. tapi karena makan yang itu berkali-kali. Berkali-kali. Tapi ada yang minum air putih aja katanya menggendut bang. Nah, itu faktornya lain, bukan karena air putih itu. Tapi makannya Kayak dia sebelah. berlebihan deh, berlebihan. Gimana? Pakai tapi kalau diet pakai obat-obat suplemen tambahan pasti ya? Enggak. Vitamin? Heeh. Apa? Kayaknya suplemen mah untuk- Vitamin? Pastilah ya. Oh, kalau vitamin itu sebetulnya tubuh kita kan menciptakan juga. Ya. Cuman kadang-kadang kalau emang kita lagi ada defisit vitamin ya Gak nggak apa-apa ada ditambah. yang salah. Iya. Yang gue pakai sekarang kalau misalnya gue perlu istirahat itu magnesium. Iya. Tapi bukan sembarang magnesium, namanya magnesium glisenat. Oke. Dan itu
dia juga nggak membereskan masalah langsung, tapi dia akan ngebantu otot itu untuk lebih rileks waktu tidur. Oke. Jadi nggak tegang terus ya karena beraktivitas Iya. running, jalan kayak gitu. Bukan tegang sih, tapi maksudnya dia akan membantu otot tuh lebih gampang untuk rileks. Iya. Jadi bukan obat tidur. Iya. Kalau bukan obat tidur ya. Iya. Kalau habit tidurnya masih kayak HP terus dikit-dikit scroll bener ya nggak lagi. tidur juga. Iya betul. Iya sih, itu yang Jangan susah bang. Itu yang susah beneran deh. Kayak mana ya? Ya dipindahin aja ya. Susah ngantuknya gitu ya. Iya benar. Kalau susah. tidur di kamar udah jauh. dibikin dingin, dibikin gelap gak? Iya. Pakai Gelapnya as in kayak pitch black. lampu tidur aja sih. Kadang-kadang lampu tidur kalau misalnya Lampu ayam itu tuh. cukup distracting bikin kita susah tidur loh. Lu lampu tidur lu kan yang klip-klip, juga ya gak tidur. Iya itu yang kayak di sound horek. Ada one last question deh dari aku. Bang Igor, berarti untuk nextnya apa? Ada plan, ada agenda baru, project baru? Untuk sejauh ini sih masih fokusnya mau ke New York Marathon sih. Oh iya. Good luck ya Bang. November ya? November. Tanggal berapa? Udah beli tiket? Udah mau berangkat kapan? Udah tahu? Jadi disupport untuk race-nya udah lama. Tiket juga udah lumayan lama dibeli. Dari kemarin tuh yang deg-degan tuh visa karena belum dapat visa kemarin. Susah ya? Baru kemarin dapat. Udah. Udah tenang. Mantap. Berarti tinggal cabut ya? Tinggal berangkat. Nah kalau gue tuh targetnya bukan kencang kayak teman-teman pelari yang lain ya, kayak masih pace berapa, sub berapa. Misalnya orang bilang sub 3 itu berarti di bawah 3 jam. Sub 4 itu berarti di bawah 4 jam. Banget sih itu ya. Itu cepet banget. Banget itu. Nah kalau gue yang penting selesai. Oh iya. Mau 6 jam, mau 7 jam, yang penting gue selesai. Cuman memang yang challenging adalah nggak usah lari, kita berdiri kaki 6 jam itu capek buat kaki. Jadi endurance kaki itu mesti dibangun. Good luck. Sejam aja kita upacara capek lah. Good luck. Itu satu perasaan lagi. Kalau kayak gitu tuh harus H- berapa sih Kak di New Yorknya? Di negaranya. Iya di negaranya biasanya. Yang pasti sih kalau misalnya negaranya jauh ya jangan kayak besok udah lari terus Baru sampai Malam ini dateng iya. Jadi gitu. Gue rencananya New Yorknya itu race-nya itu tanggal 2 November. Gue berangkat 28 Oktober. Oh masih lumayan ada spare waktu. Ada spare waktu untuk adjust sama jet lag. Adaptasi. Biar gue juga ngerasain cuaca sama kita tuh pelari tuh harus pantau perakiran cuacanya. Yes. Juga. Karena kayak kemarin tuh untung pada dikasih tahu bahwa Berlin Marathon itu akan panas. Oke. Nah, ada maraton-maraton yang tiba-tiba udah negaranya dingin biar hujan. Wah. Dan maraton nggak nungguin kita, dia jalan terus. Iya benar sih. Jadi kalau nggak ada yang jual jas hujan. Ya kali gitu ada yang jual. 10.000 gitu di dalamnya. Susah kalau jas hujan segede gitu buat lari. Iyalah. Jadi biasanya ganggu. Dia mengganggu speednya, mengganggu semuanya itu. Yang gak enak tuh kalau hujan itu sepatu berat. Bener juga. Karena rasanya tuh kayak prek gitu. Bener. Basah. Di preparations as it best. Good luck Kak. Terima kasih. Mau request. Request deh. Coba freestyle rap podcast kita hari ini secara spontan. Buat closing. Boleh ya. Yay. K-Pods. Oke. Seneng deh. Aye. Oke, Let's go. Oke. This is Psycho G freestyle langsung on the spot. I do this hip hop cause I know it's hot. Dari Psycho G sekarang langsung kita bikin and make it stay hot. This is talk, listen, repeat. This is K-Pods. Thank you so much. Good luck untuk semua projectnya. Good luck juga lari nanti di New York. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.